Warisan. Harusnya kan ini jadi berkah ya, peninggalan yang bikin keluarga makin erat. Tapi kok kenyataannya sering banget malah jadi sumber drama dan perpecahan yang paling pahit. Ternyata nih, sengketa warisan itu salah satu masalah keluarga yang paling sering kejadian. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa sih bisa begini? Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya? Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba bayangin deh, bisa nggak sih satu orang ahli waris, misalnya paman atau tante Anda, seenaknya aja jual rumah warisan keluarga tanpa persetujuan Anda dan saudara-saudara yang lain? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh, ini adalah percikan api yang bisa membakar hubungan keluarga sampai ke pengadilan. Biar nggak cuma ngomongin teori, kita bakal langsung bedah kasus nyata dari Pengadilan Negeri Surakarta. Kisah ini bakal jadi panduan kita buat ngerti gimana sih aturan hukum yang kelihatannya ribet itu bekerja di dunia nyata. Gini ceritanya, ada seorang ayah, beliau mewariskan 2 bidang tanah buat kedua anak laki-lakinya. Singkat cerita, salah satu anaknya meninggal duluan, ninggalin seorang istri dan 3 orang anak. Nah, disinilah masalahnya mulai. Saudaranya yang masih hidup bukannya membagi warisan, malah menguasai semuanya dan gak mau bagi sama sekali. Karena ngerasa haknya dirampas, keluarga yang ditinggalkan ini akhirnya gak punya pilihan lain selain membawa masalah ini ke jalur hukum. Kasus tadi itu nunjukin betapa pentingnya kita tahu apa sih sebenarnya hak kita sebagai ahli waris. Paham soal ini tuh jadi kunci utama buat melindungi diri kita dari konflik yang serupa. Nah, ini dia aturan mainnya yang paling fundamental. Ada konsep hukum namanya mede eigendom. Gampangnya gini, selama warisan belum dibagi-bagi secara resmi, statusnya itu adalah milik bersama. Semua ahli waris punya hak yang sama persis. Anggap aja kayak Anda dan saudara-saudara punya satu mobil warisan. Kuncinya dipegang rame-rame. Nggak mungkin kan satu orang bisa seenaknya jual mobil itu tanpa persetujuan semua yang lain? Ya, sama persis. Terus gimana kalau ada yang nekat melanggar prinsip kepemilikan bersama tadi? Nah, hukum ngasih kita senjata pamungkas yang disebut hereditatis petitio. Ini adalah hak gugat resmi yang dimiliki setiap ahli waris buat nuntut balik bagian mereka dari siapapun yang menguasainya secara nggak sah. Ini dia alat hukum yang dipakai keluarga di cerita kita tadi buat memperjuangkan hak mereka. Oke, sekarang kita balik lagi ke ruang sidang. Kita lihat gimana kedua konsep hukum tadi dipakai dalam pertarungan yang sesungguhnya. Di pengadilan argumennya sebetulnya sangat sederhana. Pihak keluarga, para penggugat bilang, kami punya hak atas setengah warisan itu. Tindakan dia menguasai semuanya itu ilegal dan jelas-jelas merugikan kami. Terus apa kata saudaranya? Posisinya juga sama jelasnya. Saya berhak menguasai ini dan saya nggak setuju untuk bagi. Titik. Nggak ada negosiasi. Setelah memeriksa semua bukti dan argumen, hakim mengambil kesimpulan yang tegas. Tindakan si saudara yang menguasai seluruh properti itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kenapa? Ya simpel aja, karena perbuatannya itu secara langsung melanggar dan merampas hak para ahli waris lainnya, yang jelas-jelas bikin mereka rugi. Dan inilah hasilnya. Pengadilan akhirnya memenangkan keluarga penggugat. Hakim memerintahkan si tergugat untuk menyerahkan properti itu supaya bisa dibagi secara adil dan merata. Keadilan akhirnya ditegakkan. Masing-masing pihak dapat setengah bagian, persis seperti yang seharusnya. Kisah tadi kan contoh sempurna apa yang terjadi kalau prosesnya salah kaprah. Nah sekarang, mari kita pelajari gimana sih cara yang benar dan legal buat membagi warisan, biar drama pengadilan kayak gitu nggak perlu terjadi di keluarga kita. Jadi, apa aturan emasnya? Semua itu dimulai dari satu hal yang paling penting, kesepakatan. Semua ahli waris harus duduk bareng, ngobrol, dan setuju secara tertulis. Harus bulat suaranya. Baru dari situ proses formalnya jalan. Mulai dari bikin surat keterangan ahli waris buat nentuin siapa aja yang berhak, lanjut bikin akta pembagian di notaris, bayar pajaknya, dan yang terakhir, daftarkan nama pemilik baru di sertifikat tanah. Nah, ini dia bedanya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, ada satu orang yang mau main sendiri. Ini resep pasti buat sengketa. Di sisi lain, ada semua ahli waris yang kerja bareng. Nah, ini adalah jalur aman yang dilindungi oleh hukum. Ingat ya, hukum itu selalu berpihak pada kesepakatan bersama. Oke, tapi tunggu dulu. Masalah menguasai atau menjual warisan sendirian ini ternyata nggak berhenti di gugatan perdata aja loh. Kalau udah kelewatan, tindakan ini bisa melewati batas dan masuk ke ranah pidana. Yang pertama, bisa kena pasal penggelapan. Ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai hak milik orang lain. Dalam hal ini, ya bagian warisan saudaranya yang seharusnya jadi milik bersama. Kedua, penipuan. Ini bisa terjadi kalau dia pakai tipu muslihat, akal-akalan, atau rangkaian kebohongan buat ngejual properti yang sebetulnya bukan hak dia sepenuhnya.
Dan ketiga, ini yang paling sering terjadi, pemalsuan surat. Misalnya nekat malsuin tanda tangan ahli waris lain di surat kuasa atau akta jual beli biar seolah-olah penjualannya sah. Padahal ya jelas-jelas nggak sah. Tapi perlu diingat, ada batas waktunya. Untuk kejahatan-kejahatan semacam ini, Anda punya waktu 12 tahun buat melapor sejak kejadian. Kalau lewat dari itu, kasusnya dianggap hangus atau daluarsa. Jadi, setelah kita lihat kasus nyatanya, aturan hukumnya, sampai risiko pidananya, apa pelajaran utama yang bisa kita petik buat melindungi warisan di keluarga kita masing-masing? Yuk kita rangkum. Ada satu kutipan dari sebuah jurnal penelitian yang menurut saya merangkum semuanya dengan sangat baik. Jalan terbaik itu selalu lewat musyawarah keluarga. Tapi, kalau jalan itu buntu, jangan pernah ragu. Pengadilan adalah langkah terakhir yang disiapkan oleh hukum untuk memastikan hak Anda tidak direbut orang lain. Jadi, ini dia poin-poin terpenting yang wajib kita ingat. Warisan yang belum dibagi itu milik bersama. Titik. Nggak ada yang bisa bertindak sendiri tanpa persetujuan semua pihak. Anda punya hak gugat yang kuat buat melawan. Dan yang nekat, risikonya bukan cuma digugat perdata, tapi juga bisa dipidana. Intinya, tahu hak Anda dan tahu hukumnya adalah perisai terbaik untuk melindungi warisan Anda. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan untuk Anda renungkan. Bagi keluarga Anda, akankah warisan menjadi fondasi yang kokoh atau justru menjadi garis patahan yang memecah belah? Dengan pengetahuan yang benar, pilihan ada di tangan Anda.